Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Irawan. Kali ini saya mau menguraikan tentang persoalan etika publik di dalam kerja dan tugas ASN sebagai aparat negara. Untuk memahami etika publik, maka kita harus mengkajinya dalam beberapa materi dan submateri. Materinya itu berkaitan dengan kode etik perilaku pejabat publik, kemudian bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, kemudian aktualisasi kode etik tadi bagi seorang ASN. Berbicara tentang etika, itu ada kalanya kita juga membandingkannya dengan hukum dan moral. Apa bedanya? Hukum itu adalah segala perangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang berisi perintah, larangan, dan keharusan yang apabila dilanggar maka akan ada sanksinya bagi pelanggar secara langsung yang dituliskan dalam aturan peraturan perundang-undangan. Apa bedanya dengan etika dan moral? Etika itu adalah kode etik, kode etik perilaku, artinya aturan-aturan tentang baik buruk perilaku di dalam masyarakat itu disebut sebagai etika atau etik. Sedangkan moral adalah aturan-aturan yang diatur, yang menjadi kebiasaan, yang memiliki nilai-nilai moral dalam masyarakat, yang apabila dilanggar akan ada sanksi moralnya. Apa itu arti penting ya? Arti penting etika dalam suatu organisasi di dalam masyarakat maupun di dalam negara. Etika itu adalah ketentuan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok organisasi masyarakat atau suatu organisasi masyarakat yang itu mengatur masalah perilaku manusia, bagaimana berperilaku, di mana dia berperan dalam organisasi masyarakat tersebut. Tentang organisasi atau kode etik ya. Apa itu kode etik dalam suatu organisasi? Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, khususnya pasal 28. Yang pertama, yang dikatakan bahwa PNS adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bertakwa, berketuhanan yang Maha Esa, bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara pemeluk agama. PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PNS juga menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat pegawai negeri sipil, mentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab. Jadi PNS juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang-bidang tugas dan tanggung jawabnya tadi. Itu aturan atau dasar kode etik organisasi pemerintah. Kemudian ada larangan sebagai, karena etik itu berisi perintah dan larangan, aturan-aturan moral. Ada larangan bagi PNS. Yang pertama, ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk kepentingan pribadi dengan membawa unsur-unsur kedinasan. Yang kedua, menerima segala bentuk imbalan dari swasta dengan sarana dan prasarana kedinasan yang digunakan atau sarana prasarana negara. Kemudian membicarakan masa depan dan peluang kerja dengan pihak swasta itu dengan menggunakan kewenangannya sebagai pejabat atau aparatur negara.
Kemudian membocorkan informasi negara yang bersifat komersil dan ekonomis kepada pihak yang tidak berhak. Kemudian berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah dalam jangkauan atau dalam kerangka bisnis yang tanpa izin, yang dilakukan tanpa izin. Lalu kita harus juga mendefinisikan apa itu etika publik. Etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salahnya suatu perilaku di hadapan publik, dan tindakan-tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pelayanan publik itu ada 3 fokus. Apa 3 fokus pelayanan publik? Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi refleksi etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik atau alat evaluasi kebijakan publik. Yang ketiga adalah modalitas etika. Apa itu modalitas etika? Modalitas etika adalah menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual dalam pelaksanaan pelayanan publik atau civil society dikaitkan dengan political society. Kemudian dimensi etika pelayanan publik itu bisa kita gambarkan dalam bentuk segitiga pelayanan publik yang memiliki tujuan atau etika publik yang berkualitas dan relevan dalam pelayanan publik bagi kita sebagai seorang ASN atau pelayan masyarakat. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk menciptakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan pelayanan publik itu adalah agar masyarakat terlayani dengan maksimal oleh seorang individu atau ASN yang memiliki peran pelayanan publik sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan berlaku dan menjunjung tinggi nilai etika publiknya tadi. Kemudian bagaimana tantangan mewujudkan etika publik? Saya dapat membagi beberapa tantangan dalam pelayanan publik. Yang pertama disebut pelayanan publik mendapat tantangan yang pertama itu dari korupsi dan konflik kepentingan. Kenapa korupsi dan konflik kepentingan merupakan tantangan pelayanan publik? Karena dalam setiap pelayanan publik ada peluang-peluang terjadinya korupsi dan konflik kepentingan yang bisa dilakukan oleh aparatur negara, pejabat publik, dan sebagainya. Like, subscribe, dan komen.